semuanya. Arahnya salah dia. Kok di situ sih? Baik, saya kali ini berdiri di sini mewakili IKBUI dan juga Majelis Penderitaan Rakyat Babe Aldo. Aldo. Ya. Perkenalkan, nama saya Leni Siregar. Di sini tentunya ingin menyuarakan apa-apa yang dikeluhkan oleh rakyat saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa BBM harganya naik melambung sejak 3 September lalu, dan hal ini juga tentunya pasti diikuti oleh kenaikan harga-harga yang lain, baik kebutuhan pokok maupun juga kenaikan harga-harga yang lain. Dan ini di sini Pertamina Persero dikatakan juga menurunkan harga sejak tanggal 1 Oktober 2022 lalu. Mungkin juga pengaruh dari demonstrasi-demonstrasi yang diselenggarakan, yang diadakan selama ini sudah berjilid-jilid. Tapi penyesuaian tersebut untuk jenis Pertamax Turbo dan Pertamina Dex yang harganya 14.500 menjadi 13.900, yang artinya penurunannya hanya Rp600 saja. Dan Pertamax Turbo dari 15.900 menjadi 14.950, yang artinya penurunannya hanya 950 saja. Dan penurunan harga itu juga berlaku di wilayah-wilayah tertentu. Sedangkan harga Pertalite dan solar di sini tidak ada penurunan, masih tetap untuk Pertalite 10.000, dan itu yang biasa digunakan oleh kalangan menengah ke bawah. Padahal inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Belum lagi persoalan oktan. Banyak keluhan masyarakat yang merasakan bahwa sejak memakai Pertalite setelah kenaikan harga ini menjadi boros. Betul? Pengendara motor, pengendara mobil tentunya tahu dan merasakan perbedaannya. Hal ini juga entah kenapa sudah dinaikkan, tapi kualitasnya juga mengecewakan. Untuk diketahui bahwa sejak 3 September lalu Pertamax mengalami kenaikan harga 2.000, Pertalite 2.350 dan solar 1.650. Jadi ketika ada penurunan harga senilai Rp600 tersebut, itu artinya belum kembali normal. Ibaratnya anak kecil hanya dikasih permen, betul nggak? Hanya dikasih gula-gula dengan Rp600. Dan itu tidak berarti apa-apa. Karena harga-harga sudah terlanjur melambung naik, dan ini juga tidak diikuti oleh penurunan harga-harga kebutuhan bahan pokok yang lain. Sedangkan dengan kondisi harga BBM tidak naik tersebut, rakyat sedang susah payah merangkak membangkitkan kembali perekonomian keluarga, dikarenakan negara ini mau dipandemikan. Kenapa saya bilang mau dipandemikan? Kenapa saya bilang mau dipandemikan? Karena pernyataan dari Menteri Keuangan yang mengatakan pada saat itu, satu kalimat saja patokannya, how the government of Indonesia is responding to this new world order. Tahukah New World Order atau yang disingkat menjadi NWO? Banyak masyarakat yang belum mengetahui hal ini. Dan sejak tanggal 31 Maret 2021, Presiden juga menandatangani perjanjian pandemi global itu. Dan dengan demikian mau dibawa kemana negara ini? Lalu Menteri Keuangan juga beralasan bahwa kenaikan harga
harga BBM ini karena akan dipakai untuk membayar utang negara. Lalu kita sebagai rakyat juga mempertanyakan, suruh siapa berhutang? Betul tidak? Suruh siapa berhutang? Negara kita ini negara yang kaya raya. Tapi beliau hanya sebagai kasir sepertinya ya. Hanya sebagai kasir, bukan seorang menteri. Dan rakyat juga dibebani dengan utang, dengan ditekan secara ekonomi. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mana buktinya? Kian hari rakyat kian terpuruk dan presiden juga tidak mampu memanage negara ini. Sehingga apakah dikatakan presiden masih menjalankan Undang-Undang Dasar 1945? Apakah kita masih memakai panduan Undang-Undang Dasar 45? Tidak. Presiden bisa dikatakan sudah offside. Kalau dalam pertandingan bola ya, tentunya tahu offside. Dan juga saya menyinggung tragedi Kanjuruhan, tragedi sepanjang sejarah, terparah sepanjang sejarah persepak bolaan. Dengan menembakkan gas air mata sebagai dalih pengendalian. Dengan gas air mata yang tidak sepantasnya menyebabkan 131 orang meninggal dunia. Dan juga kita pasti menolak lupa dengan kejadian tragedi kemanusiaan yang lain mengenai meninggalnya 894 petugas KPPS. Apakah kita akan usut kembali kejadian ini? Setuju? Sebelum pemilu 2024 kita perbaiki dulu mengenai carut-marut penyelenggaraan demokrasi dengan meninggalnya 800 lebih petugas KPPS. Baik. Demikian mungkin yang harus kita ingat agar penegakan hukum di Indonesia ini tetap ditegakkan. Dan itu tentunya didukung oleh masyarakat luas dan kita semua yang sudah melakukan demonstrasi berjilid-jilid. Jadi kita katakan kepada Bapak Presiden, jangan maksa Pak. Kalau tidak sanggup, silakan turun. Betul? Ya. Silakan turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.